Shalom, saudara. Bertemu kembali dalam sebuah perenungan. Seperti kita tahu bahwa apabila kita ingin menjadi pribadi yang dewasa rohani, ada ujian yang harus kita lewati. Namun, pada kenyataannya, saudara, di dalam ujian yang kita hadapi pada saat itu masih membuat kita kepikiran, masih membuat kita seperti belum tahu tentang ada kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita. Membuat kita kepikiran, membuat kita susah makan, membuat kita susah tidur, ya, membuat kita bahkan kalau istilah sekarang anak muda itu susah move on gitu ya. Ya, membuat kita hilang akal kadang-kadang, saudaraku. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab ada banyak hal, tokoh-tokoh Alkitab atau kisah yang diceritakan mengenai orang-orang yang menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Nah, kita mau lihat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 21 ya sampai 43, yang mana di dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 43 itu ada dua kisah di sana. Yang pertama adalah kisah mengenai Yairus, ya, yang kedua mengenai wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Tetapi kita batasi saja di dalam kisah Yairus, saudara. Yairus pada saat Tuhan Yesus dalam pelayanannya, ya, pada saat Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang di tepi danau Galilea, tiba-tiba datanglah Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Saudara bayangkan, seorang kepala rumah ibadat, ya, tetapi pada saat itu dia begitu ketakutan kehilangan anaknya. Tapi benar saja, saudara, pada saat dia mau menghadap Tuhan Yesus, lalu ada orang datang kepada dia dan bilang kepada dia, ngapain lagi kamu datang kepada guru, sebutan Tuhan Yesus saat itu, karena anaknya sudah mati. Tetapi saudaraku, yang luar biasa adalah Tuhan Yesus yang mendengar perkataan orang yang memberi kabar duka cita. Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Lalu kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap datang kepada putri daripada Yairus itu, ya, lalu dia hampiri dan dia katakan talitakum. Ya, dia katakan talitakum. Ya, apa yang terjadi? Anak tersebut bangkit, saudaraku. Anak tersebut bangkit. Ya, talitakum kan artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Akhirnya pada saat itu apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan oleh Yairus kelar, tidak terjadi. Yesus menjadi jawaban. Asal kita jangan takut, percaya saja. Itu, saudaraku, begitu kedengaran sederhana, tapi pada prakteknya di dalam keseharian kita sepertinya kita nggak mendapatkan kata itu. Ya, tetapi lewat renungan firman pada saat ini, ya, biarlah kita mengingat akan apa yang Yairus juga pernah alami. Saya percaya itu bukan situasi kondisi yang biasa saja bagi Yairus. Sampai Tuhan Yesus bilang kepada dia, jangan takut. Ya, karena anaknya sakit keras loh, mau mati. Ya, mungkin di antara saudara belum ada yang alami seperti Yairus alami. Ya. Jadi, saudaraku, apapun masalah kita, ya, kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6, di sana katakan siapapun yang datang dengan iman kepada Kristus Yesus, tak pernah ia pulang dengan sia-sia. Siapapun yang datang dengan iman kepada Kristus Yesus, tak pernah ia pulang dengan sia-sia. Itu jaminan, saudara, bagi setiap kita anak-anaknya. Yesus adalah jawaban, asal percaya saja. Jadi, untuk apa lagi kita nggak bisa makan? Untuk apa lagi kita nggak bisa tidur? Untuk apa lagi kita nggak bisa move on, saudaraku? Serahkan semua kepada Tuhan saja. Penuh penyerahan, percaya saja dengan sepenuh imanmu kepada Dia. Maka Dia akan buka jalan, maka Dia akan menyembuhkan, maka Dia akan melepaskan, maka Dia akan membebaskanmu, maka Dia akan membangkitkan yang mati.
maka dia akan menjadi perisaimu satu-satunya, dan dia adalah jawabanmu bagi semua permasalahan, bagi semua ujian yang kau hadapi. Dan pada saat kau percaya saja, dia memberikan jawaban. Saat engkau mengalami kemenangan itu, engkau berarti sudah naik level lagi. Ingat saja saudaraku, engkau mau dibawa Tuhan naik level. Sabar saja, gak usah takut, gak usah banyak pikiran. Percaya saja, dan Tuhan akan mengangkat engkau ke level yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di dalam sebuah perenungan berikutnya. Haleluya.